Di kali ini kan sering akhir-akhir ini menjelang liburan atau liburan akhir tahun, mau liburan sekolah kan banyak yang menanyakan ini mobil kok tiba-tiba panas itu, overhead. Nah ciri-ciri overhead gimana sih? Kalau menurut yang pengalaman-pengalaman kita yang masuk ke kita mobil overhead itu, biasanya mobil itu menggelitik, tapi tidak ada tenaga itu, bukan habis kopling, tapi nggak ada tenaga tuh, di gas itu nggak ada tenaga tuh. Tapi bisa diartikan juga, boleh bisa kita lihat bahwa temperaturnya naik tuh dari setengah menuju ke F, ke full atau ke kode merah. Nah, setelah itu kita harus menonaktifkan mesin gitu. Jadi kalau misalkan kita lagi mengendara nggak ada tenaga, daripada kita memaksakan nggak ada tenaga terus gasnya dihabisin, itu kan bahan bakarnya habisnya banyak dan tenaganya makin nggak ada, ruksaknya tambah parah. Mendingan kita minggir ke pinggir dan kita matikan mesin, kita buka kap mesin dan kita melihat apa saja yang kita lihat. Nah, yang pertama kita lihat itu adalah cadangan air radiator. Cadangan air radiator kita harus lihat bahwa cadangannya itu ada air radiator atau kita kosong. Kalau kosong kita harus isi. Dan kebalikannya ada juga, misalkan cadangannya air radiator itu malahan penuh, malahan balik tuh, malahan kebuang. Berarti itu dari tutup radiator atau dari termostatnya yang buntu. Atau tutup radiatornya yang rusak, mungkin pernya jadi udah jebol. Nah, itu yang harus diperiksa. Yang kedua atau ketiganya itu kan tadi cadangan radiatornya itu mungkin berkurang atau muntah itu cadangan radiatornya. Berarti ini yang ketiganya itu kita harus periksa motor pen. Motor pennya itu nyala nggak itu di kipasnya itu, di kipas radiatornya itu nyala nggak motor pennya itu. Kalau misalkan harusnya di saat mesin panas itu motor pennya itu harus menyala dan harus berputar tuh untuk mendinginkan bahwa radiator itu harus selalu dingin. Nah, kalau misalkan motor pen yang nggak nyala, pasti radiatornya panas. Dari radiator panas, mesinnya juga pasti panas. Nah, yang berikutnya misalkan kalau motor pennya itu rusak. Apa yakin motor pennya rusak? Nah, kita juga harus melihat switch motor pen. Switch blowernya, kalau bahasa kitanya sih switch blower. Jadi switch blowernya diperiksa juga. Ada yang switch blowernya, misalkan mobil-mobil sekarang itu kayak seperti X-Trail. Switch blowernya rusak itu biasanya malahan motor pennya itu nyala terus gitu. Terbalik gitu, kalau motor pennya berfungsinya dengan baik, biasanya dia pas mesinnya panas baru nyala. Kalau mobil-mobil yang lama tuh di era-era lama itu kan biasanya kalau misalkan switch pennya atau switch blowernya mati itu atau tidak berfungsi itu biasanya malahan blowernya juga motor pennya nggak nyala itu. Kalau misalkan switch pennya rusak, berarti motor pennya yang nyala itu terus aja nyala. Mau mesin panas, mau mesinnya dingin itu tetap nyala itu. Jadi kita harus memilah juga. Nah, dari situ juga kita harus melihat selang-selang. Misalkan selang-selang ada yang kebocoran nggak? Kalau ada kebocoran, kemungkinan besar itu bahwa airnya pasti menyusut, kita isi juga pasti menyusut lagi itu, masih habis lagi. Dan kalau misalkan udah selang-selangnya kita sulit untuk membongkar, ya kita harus mencari bengkel-bengkel terdekat gitu. Jadi kenapa selangnya? Mungkin udah faktor usia, selangnya udah tua, udah rapuh, ya mungkin bocor dan lain-lainnya kan masih bisa juga itu yang mengakibatkan mobil itu overhead, mesinnya itu overhead banyak gitu. Jadi misalkan dari water pump, tapi kan itu nggak bisa dibongkar dalam waktu cepat. Jadi harus penanggulangannya ke bengkel-bengkel terdekat yang bisa dipercayakan, kan bisa dilihat dari Google, misalkan dari bintangnya, dari ulasannya, kita bisa lihat. Nah, dari kita menaruh kepercayaannya lebih signifikan. Nah, untuk saat ini, untuk pertanyaan yang seperti ini, saya rasa cukup sekian. Dan bila kalian memberikan komentar yang positif-positif, silakan memberikan komentar yang lebih baik untuk kalangan orang-orang yang banyak dan berfungsinya lebih baik dan lebih berguna. Dan terima kasih. Salam Deka Mobil.